Halo saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu dimanapun kalian berada, serta para sahabat dan kaum muda. Harapan saya semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat dan juga kesehatan. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini tanggal 21 Mei 2020, Gereja hari ini merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan di sini di Roma dirayakan pada hari Minggu nanti tanggal 24 Mei 2020. Dan saya tetap mengambil bacaan Injil, yaitu dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa Yesus meninggalkan murid-muridnya 40 hari setelah kebangkitannya? 40 hari adalah angka yang signifikan dalam Alkitab. Kita bisa lihat di mana Musa pergi ke gunung untuk mencari wajah Allah atau Yahweh selama 40 hari dalam doa dan puasa. Orang-orang Israel juga berada di padang gurun selama 40 tahun dalam persiapan untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan juga kita bisa lihat Nabi Elia berpuasa selama 40 hari ketika dia melakukan perjalanan di padang gurun ke gunung Allah. Dan juga hari ini selama 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus berkali-kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Alasannya apa? Untuk meyakinkan mereka bahwa ia memang telah bangkit dan untuk mempersiapkan mereka bagi tugas melaksanakan pekerjaan yang ia mulai selama pelayanannya yang sederhana. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus bangkit menyertai kita selalu sampai akhir zaman. Kepergian dan kenaikan Yesus ke surga adalah akhir sekaligus awal bagi murid-muridnya. Sementara itu adalah akhir dari kehadiran Yesus secara fisik dengan murid-muridnya yang terkasih. Dan hal itu juga menandai awal kehadiran Yesus dengan mereka dengan cara yang baru. Yesus menjanjikan bahwa ia akan selalu bersama mereka sampai akhir zaman. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Tuhan Yesus pergi secara fisik dari para rasul, mereka tidak ditinggalkan dalam kesedihan ataupun kedukaan, tetapi sebaliknya mereka dipenuhi dengan sukacita, dengan antisipasi besar akan kedatangan Roh Kudus. Di sini kata-kata terakhir Yesus kepada para muridnya mau menunjukkan pada misi kunci dan juga tugas yang telah ia percayakan kepada para pengikutnya atau kepada kita juga yang menjadi saksi dan dutanya sampai ke ujung bumi, sehingga semua orang, suku dan bangsa dapat mendengar kabar baik bahwa Yesus Kristus telah datang untuk membebaskan kita dari dosa, setan, dan kematian,
dan telah memenangkan bagi kita kerajaan kedamaian, sukacita, dan kebenaran yang akan bertahan selamanya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memberikan kepada para pengikutnya kuasa yang sama yang ia terima dari Roh Kudus ketika ia pertama mengawali misinya, dan di mana ketika ia menerima baptisan. Injil adalah kuasa Allah, kuasa untuk membebaskan manusia dari beban dosa, rasa bersalah, dan penindasan mereka, dan juga kuasa untuk menyembuhkan, memulihkan, dan membuat kita utuh. Saudara-saudari, Bapak, Ibu, dan sahabat muda dimanapun kalian berada, saya ingin mengajak kita untuk melihat dan merenungkan kembali bagaimana kita dapat menjadi saksi yang efektif bagi Kristus. Semoga dengan Injil hari ini dan juga dengan hari raya kenaikan Yesus ke surga menjadikan kita saksi-saksi Kristus yang siap menjadi pekerja di ladangnya. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita, dan selamat bagi kita merayakan hari raya kenaikan Yesus ke surga. Berkat Tuhan